Sangat luar biasa ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah. Itu pengakuan iman yang harus kita mendalami dan harus kita sadari bahwa sangat penting bagi kita kawan-kawan. Oke, terima kasih Kakak Rafli. Kalau bicara tentang pengakuan Imanesia Konstantinopel, kita tidak terlepas dari ketika kekristenan menjadi satu dengan Roma Katolik. Nah, hal yang menarik bahwa pengakuan ini terjadi dua tempat besar pada waktu itu. Kalau kita baca sejarah kekristenan, itu ada dua tempat di mana mencetuskan akan pengakuan Nicea Konstantinopel. Itu di kota Nicea pada tahun 325 dan juga 381. Nah, dalam dua konsili ini pengakuan Nicea Konstantinopel ini dibentuk dan dijadikan sebagai suatu pengakuan yang umum yang ada dalam kekristenan pada waktu itu di Roma Katolik. Nah, sejarahnya bahwa ketika gereja pada masa itu mengalami suatu krisis kerohanian di mana ada satu imam dari Alexandria, dari Mesir, namanya Arius. Dia bertanya kepada gereja, kepada umat, kepada para uskup pada waktu itu, para imam pada waktu itu, bahwa apakah keilahian Yesus itu sama dengan Allah atau tidak? Begitu. Jadi dia mempertanyakan apakah Yesus itu adalah Allah. Dan dia juga mengatakan bahwa pada dasarnya Yesus itu tidak sehakikat dengan Allah, atau Yesus itu lebih rendah dari Allah. Begitu. Jadi pengakuan dari Arius ini juga yang menjadi suatu momok atau suatu orang bilang ajaran yang mengguncang iman Kristen pada waktu itu, mempertanyakan tentang keilahian Yesus, dan dia mengatakan bahwa Yesus apakah lebih besar atau sehakikat dengan Allah atau tidak. Untuk menjawab ini makanya uskup dan para pembesar gereja pada waktu itu melakukan suatu konsili atau sidang raya pada waktu itu di Nicea pada tahun 325 dan juga pada tahun 381, dan mengeluarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel untuk melawan atau untuk mencegah atau untuk menguatkan iman dalam jemaat, supaya jemaat tidak terpengaruh oleh pandangan atau ajaran dari Arius itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Kalau bicara tentang dua pengakuan ini, kalau kita baca pengakuan masing-masing, bahwa kita secara sadar mengaku bahwa dalam pengakuan itu terdapat tiga rangka utama atau unsur utama: percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, dan percaya kepada Roh. Tetapi perlu disadari bahwa kedua hal ini lahir dari konteks yang berbeda dan zaman yang berbeda. Kalau Nicea data yang saya jelaskan itu lahir ketika konsili, itu sudah tahun 300-an. Itu sudah kekristenan diangkat oleh Roma Katolik untuk menjadi agama resmi pada waktu itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli muncul pada rasul-rasul pada waktu zaman perjanjian baru, ketika Yesus naik ke surga dan kekristenan mulai menyebar di Palestina. Rasul-rasul mulai mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pengakuan itulah yang kemudian dibawa dan diamini bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan ketika kekristenan mulai keluar dari Palestina dan dihadapkan oleh berbagai macam ajaran, dihadapkan oleh berbagai macam agama-agama misteri, salah satu contoh Gnostik, dan mempertanyakan bahwa Yesus itu apakah betul-betul ilahi, atau Yesus itu apakah hanya manusia biasa, tidak dapat mengampuni dosa. Dan ada juga pandangan yang katakan bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Ada juga pandangan Gnostik yang berkata bahwa tubuh itu kotor dan yang diselamatkan itu hanyalah jiwa. Menantang akan
ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran yang menyesatkan iman jemaat mula-mula, kekristenan mula-mula, makanya beberapa rasul, beberapa orang-orang luar biasa pada waktu itu membuat suatu pengakuan untuk setidaknya intisari dari kekristenan itu tidak hilang dari dunia Helenis, atau intisari kekristenan yang akan ketong bawa ini apa begitu kepada agama lain atau masyarakat lain yang baru begitu. Jadi makanya dibuatlah suatu pengakuan iman rasuli supaya setidaknya bisa menghandle atau mencegah suatu hal yang tidak baik atau yang tidak diinginkan pada masa itu. Jadi kalau bicara tentang perbedaan, saya rasa tidak terlalu nampak juga, karena ini menyangkut dengan suatu pengakuan kepada Allah, Anak dan Roh Kudus. Tetapi bedanya kepada apa orang bilang ajaran atau doktrin yang masing-masing pengakuan iman itu angkat begitu. Kalau pengakuan iman rasuli mungkin dia masih sederhana atau dia masih lebih singkat, menyangkut dia mau mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kalau kita baca pengakuan iman Nesia Konstantinopel, dia menjelaskan secara mendalam bahwa Yesus Kristus memang sehakikat dengan Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Itu di bait yang pertama pengakuan iman, pengakuan Nesia Konstantinopel. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rafli. Pada dasarnya kalau kita baca sejarah pengakuan Nesia Konstantinopel itu, dia kalau dia pun jilid pertama itu tidak ada Roh Kudus Kak Rafli. Yang ada pertama itu hanya pengakuan kepada Allah dan kepada Kristus, dan kemudian pertanyaan lebih lanjutan tentang Roh Kudus baru dimasukkan dalam sidang berikut pada tahun 381 itu, dan Roh Kudus dimasukkan. Kalau mau bertanya tentang keterkaitan tentang Tritunggal, saya menjawab iya, dia saling keterkaitan, baik itu pengakuan iman rasuli, pengakuan Konstantinopel sangat syarat atau sangat penuh dengan Trinitas itu, Tritunggal itu, karena mempertanyakan tentang Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, atau keilahian Yesus. Itu mempertanyakan tentang hakikat itu sendiri. Berarti tidak terlepas dari baik itu Allah, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Dan pengakuan yang kita anut pada masa ini menyangkut dengan pengakuan iman rasuli, pengakuan Konstantinopel, itu semua menyangkut dengan Trinitas, ketritunggalan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kawan-kawan perlu tahu bahwa pengakuan tuh saya tidak mau seolah-olah kita hanya mengakui saja, karena itu kita punya sifat karakter. Sudahlah, pada hari Minggu kita bangun dan saya mengaku percaya dan bla 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 begitu sekian. Bahkan di antara kita juga tidak menghafal pengakuan itu. Kawan-kawan, belajar tentang pengakuan tuh kita harus tahu bahwa pengakuan iman rasul itu bukan suatu hal yang mudah dan gampang kita ungkapkan begitu. Itu suatu representasikan kita pun diri kepada Allah. Itu hubungan yang sangat dalam dan sangat luar biasa ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Allah. Itu pengakuan iman yang harus kita mendalami dan harus kita sadari bahwa sangat penting bagi kita kawan-kawan. Jadi ketika kita mengakui itu, mari kita mengakui dengan hati yang tulus, dengan segala iman kita, dengan segala pribadi kita kepada Tuhan. Nah, saya senang ketika baca materi ini, belajar materi ini, satu hal yang penting bahwa mengaku iman, kata dasar mengaku itu dari kata aku, yang berarti aku mengaku, bukan dia mengaku, mereka mengaku, tapi aku mengaku iman aku mengaku imanku kepada Bapa di surga. Nah, itu saja kita bisa lihat bahwa betapa luar biasanya ketika kita mengakui iman kita. Artinya kita percaya bahwa Kristus, Allah, Roh Kudus itu penyelamat kita. Kita mengakui, percaya dan teologisnya bahwa kalau kita mengaku kepada juru selamat kita, maka mari kita mengaku dengan ketulusan kita. Jangan mengaku dengan ketidakpercayaan, jangan kita mengaku dengan kemalasan dan lain sebagainya, tetapi mengakulah dengan hati, mengakulah dengan iman percaya ketulusan kita kepada Bapa di surga.
Mungkin itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Frankie atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan para pendengar dimanapun bisa saksikan ini video. Terima kasih Kak Frankie.